Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rahmat Putra Lasena dari kelas 1B, jurusan Pendidikan Guru Sekolah Dasar, Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Negeri Gorontalo. Yang saya hormati Bapak dosen pengampu mata kuliah Pancasila, yang saya sebut nama beliau Bapak Chandra Chuga SPD MPD. Nah, pada kesempatan kali ini izinkanlah saya untuk menyampaikan materi tentang bagaimana Pancasila menjadi sistem etika. Secara bahasa, etika berasal dari bahasa Yunani yaitu ethos, yang artinya tempat tinggal biasa. Namun, secara etimologis, etika berarti ilmu tentang segala sesuatu yang dapat dilakukan atau ilmu tentang adat kebiasaan. Nah, pada umumnya, etika dapat dipahami sebagai pemikiran filosofi mengenai segala sesuatu yang dianggap baik atau buruk dalam perilaku manusia. Etika juga selalu berkaitan dengan masalah nilai, sehingga perbincangan tentang etika pada umumnya membicarakan tentang masalah nilai baik itu buruk dan baik. Nah, nilai sebagai standar fundamental diterapkan seseorang dalam pergaulannya dengan orang lain sehingga sesuatu dapat dikategorikan etis atau tidak. Nah, setelah Anda mendapatkan sedikit gambaran tentang pengertian etika, maka selanjutnya kita masuk kepada pengertian etika Pancasila, di mana etika Pancasila adalah cabang filsafat yang dijabarkan dari sila-sila Pancasila untuk mengatur perilaku kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara di Indonesia. Oleh karena itu, dalam etika Pancasila terkandung nilai-nilai seperti nilai-nilai ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, dan keadilan. Kelima nilai ini tersebut membentuk perilaku manusia, masyarakat di Indonesia dalam semua aspek kehidupannya. Nah, etika Pancasila itu lebih dekat dengan pengertian etika keutamaan atau etika kebijakan, meskipun corak kedua mainstream yang lain atau deontologis dan teologis memuat pula di dalamnya. Namun etika keutamaan lebih dominan karena etika Pancasila tercermin dalam keempat tabiat saleh, yaitu kebijaksanaan, kesederhanaan, keteguhan, dan keadilan. Alasan munculnya Pancasila sebagai sistem etika dipengaruhi oleh beberapa hal. Hal yang pertama itu dipengaruhi oleh dekadensi moral yang melanda kehidupan masyarakat, terutama generasi muda atau generasi milenial, sehingga membahayakan kelangsungan hidup bernegara. Nah, kemudian yang kedua yaitu kurangnya kontribusi dalam pembangunan. Kurangnya rasa perlu berkontribusi dalam pembangunan melalui pembayaran pajak. Hal tersebut terlihat dari kepatuhan pajak yang masih rendah, padahal peran pajak dari tahun ke tahun semakin meningkat dalam membiayai APBN. Nah, kemudian yang ketiga yaitu korupsi yang merajalela dikarenakan para penyelenggara negara atau oknum-oknum pejabat tidak memiliki rambu-rambu normatif dalam menjalankan tugasnya. Nah, kemudian yang keempat yaitu pelanggaran hak-hak asasi manusia, baik dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Hal ini ditandai dengan melemahnya penghargaan seseorang terhadap hak pihak lain. Nah, kemudian yang kelima yaitu dipengaruhi oleh kerusakan lingkungan. Kerusakan lingkungan yang berdampak terhadap berbagai aspek kehidupan manusia seperti kesehatan, kelancaran penerbangan, nasib generasi yang akan datang, global warming, perubahan cuaca, dan lain-lain sebagainya. Nah, selanjutnya membahas tentang esensi Pancasila sebagai sistem etika. Esensi Pancasila sebagai sistem etika memiliki beberapa poin penting. Yang pertama yaitu sebagai sumber moral dan inspirasi bagi penentu sikap, tindakan, dan keputusan yang diambil oleh setiap warga negara. Nah, yang kedua yaitu memberi guidance bagi setiap warga negara sehingga memiliki orientasi yang jelas dalam tata pergaulan baik lokal, nasional, regional, maupun internasional. Dan yang ketiga yaitu menjadi dasar analisis bagi berbagai kebijakan yang dibuat oleh penyelenggara negara. Dan yang keempat yaitu dijadikan sebagai filter untuk menyaring pluralitas. Nah, setelah memahami beberapa materi tadi, dapat kita tarik kesimpulan bahwa pentingnya Pancasila sebagai sistem etika bagi bangsa Indonesia. Nah, dengan menjadikan Pancasila sebagai sistem etika suatu bangsa untuk menjadi rambu normatif dan mengatur perilaku kehidupan berbangsa, bermasyarakat, dan bernegara, maka secara demikian kasus pelanggaran-pelanggaran dalam kehidupan berbangsa dan bernegara seperti kasus korupsi, pelanggaran HAM, dan lain-lain dapat diminimalkan. Mungkin hanya itu sedikit pemaparan materi dari saya. Apabila ada salah-salah kata saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.